Seru CGV, welcome back juga buat Bapak. Saya ini balik lagi main film di Selepas Tahlil ya. Katanya si Bastian ini tuh suka suka nolak-nolakin film. Enggak pernah nolak. Enggak pernah nolak. Gila ya, enggak pernah nolak. Enggak pernah. Enggak pernah, sumpah enggak pernah nolak. Ini statement yang salah. Gua bener-bener aku enggak bohong. Enggak pernah ya, enggak pernah. Biasanya logika makin nemu kalau semuanya ada kejadian. Iya benar. Baru mikir tuh. Kayak lo dikasih tahu lo jangan selingkuh soalnya gini lo selingkuh. Terus baru ketahuan nih, kenapa lo jangan selingkuh. Jadi sebenarnya Bapak meninggal karena selingkuh? Bukan. Oh, sorry. Tapi ngerti gak sih gue ngomong apa? Ngerti. Jadi lo lebih takut kehilangan bapak atau lo lebih takut gak bisa ngejagain semua orang buat baik-baik aja? Control freak kan dia. Makasih banyak ya Mas sudah sempat mampir di sini. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng case dari Selepas Tahlil. Ini masih host magang. Masih panas. Masih host magang. Masih magang. Magang terus. Teman seru CGV sekali lagi selamat datang. Pak udah datang temennya Pak. Jangan dong, ntar kalau dia nyaut. Ya kasih minum gitu. Waduh. Kita mulai ya. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Sebelumnya saya mau ucapkan turut berduka cita buat kalian, apalagi buat Babas yang semalam bersedih. Bisa nggak sih bahas ke situ nggak? Kenapa sih semalam? Buang waktu, buang energi. Kenapa? Buang perasaan gua. Bentar, kakaknya nggak tahu kenapa. Trauma. Kenapa sih? Membenci tapi mencinta. Semalam MU kalah. MU kalah semalam. Oh selalu ketawain. Brengsek. Tapi terima kasih ya. Senyum lagi yang balik ke Mira. Kampret. Udah iya MU kalah. Puas lo. Oh direkam lagi. Ayo. Tapi selamat atas project ini. Selepas Tahlil sebentar lagi tayang. Perkenalan dulu kali ya. Tak kenal sama kata sayang, teman seru CGV. Kenalkan gue host kesayangannya CGV, nama gue Jumaitimu. Di sebelah kanan gue sudah ada Bastian, what's up? Bastian berperan sebagai Yudis guys. Sebagai Yudis. Yes. Dan Agni nih. Halo semuanya, aku Agni berperan sebagai Saras di film Selepas Tahlil. Selepas Tahlil. Bas gue tuh sama Agni udah beberapa kali interview. Jadi gue baru pertama kali interview. Iya kan pemain film. Gue pertama kali interview lo. Siap. CGV itu pertanyaannya nggak pernah template. Oke. Harus random ya. Nggak random juga sih, tapi nggak template aja kayak gimana perasaannya syuting film horor. Kita nggak nanya gitu. Oke. Pertanyaannya adalah kalau lo beneran ada di posisinya Yudis, Babas beneran nih, ada di posisi Yudis, bakal ngapain sih? Capek lihat mayat hilang. Sekarang giliran kalian menepati. Mati di neraka dibakar api. Enggak lah, pasti shock berat lah. Kaget lah gimana Bastian sendiri tuh nggak pernah takut hal mistis maksudnya. Jadi kayak bukan nggak percaya, tapi kayak percaya itu ada tapi nggak pernah takut gitu. Jadi pada saat kejadian mungkin shock. Mungkin di situ akhirnya merasakan takutnya. Jadi Yudis gitu ya. Iya. Karena Yudis berat juga ya ngelihat papanya yang baru meninggal dan memang ternyata menghilang. Itu dia pertanyaan kita yang cukup membuat Bastian shock. Kaget, pasti kaget. Sama sih kaget kayaknya nggak ada dicontohkan. Nggak ada. Kan makanya gue bilang. Iya, betul. Kaget gue juga. Selepas Tahlil ini kan genrenya horor ya. Karena warga panik nggak bisa makan. Emang ya? Ada gitu? Ngaco banget. Coba lihat. Ada gitu nggak sih? Pas pertama kali kasih tahu kalau ceritanya. Nggak, yang nomor 2 dong. Bahasanya gini orang. Karena panik nggak bisa makan. Ini kayaknya dari ada adegan yang Bapak bangun waktu selepas tahlil kali ya. Pastilah chaos gimana sih? Maksudnya apa? Ibu! Tak pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat
Nggak chaos. Karena malam chaos ini. Enggak, sorry guys, sorry. Enggak. Gue harus diem, lanjut nih. Lanjut. Gimana sih udah dinyatakan meninggal, udah berjam-jam meninggal, terus tiba-tiba waktu tahlilan bangun. Pasti tuh pada chaos, pada lari gitu kan. Lagi di kota gitu kan. Yang maksudnya jarang lah yang berbau-bau mistis. Ya berarti kan situasinya bener-bener mencekam tuh. Gue malah seneng kalau beneran pada chaos, berarti filmnya beneran serem dong. Yang pertama itu. Tapi kalau dari sisi gue ngelihat bapak gue bangun lagi, gue kaget, bingung, dan ini apa ya? Tapi gue ada senengnya. Karena berharap mati suri. Bener. Ternyata malam guys. ini. Ternyata cuma bisa disaksikan di 10 Juli. Betul. Masuk nih nomor 3. Pas pertama kali dikabarin Agni sama Babas lagi di mana, lagi ngapain? Ingat gak? Lu dulu nih. Lagi biasa aja sih di rumah, lagi makan siang gitu. Terus masuk tuh WA tuh ya. Masuk. Nih ada sinopsis Baca-baca dulu gitu ya. dari Tabletnya kan podcast. Iya. Dari podcast podcast, Lentera Merah yang ditonton udah jutaan kali gitu. Terus aku baca sinopsisnya, aku lihat podcastnya, dan menurut aku ini sebuah cerita yang sangat berbeda dari horor-horor sebelumnya gitu. Dan kayak aku jadi tertarik mainin, apalagi karakternya itu buat aku bisa dapet challenge tersendiri lah. Jadi kayak yaudah aku ambil, aku mau gitu. Berarti diinfoin emang ini dari podcast nih gitu. Iya. Lu juga, Bas? Sama. Cuman gue lebih dadakan ya. Karena tahu ya. Paling Oh iya bener dia. aku paling dadakan terakhir banget. soalnya. Terakhir join project ini. Jadi kita udah mulai reading, terus muncullah adik Saya. saya tercinta. Muncullah Yudis gitu ya. Iya, tiba-tiba kabarin malam-malam, inget banget nyokap kayak WA, Babas coba dibaca, kalau seneng besok pagi bisa nggak ke kantor. Besok pagi banget gue bilang. Casting ya? Iya, langsung casting. Aku baca, pas nih Mak, besok pagi juga kosong, ceritanya juga bagus. Akhirnya saya mendapatkan film cerita bagus, jadi saya semangat langsung berangkat. Itulah. Gitu. Teman seru CGV, welcome back juga buat Babas. Ini balik lagi main film Yes. di Selepas Tahlil ya. Karena apa? Ceritanya bagus. Karena Karena ceritanya bagus dan waktunya cukup. Jadi konon katanya si Bastian ini tuh suka suka nolak-nolakin film. Enggak pernah nolak. Enggak pernah nolak. Gila ya, enggak pernah nolak. Karena menurutnya Enggak pernah. kurang. Enggak pernah, sumpah enggak pernah nolak. Ini statement yang salah. Gua Bener-bener aku gak bohong. enggak pernah ya, enggak pernah, serius. Gue bilang gue jarang main karena kadang mungkin pada saat screen test acting gue jelek jadi enggak dapet perannya. Cok Enggak. Aduh. Jadi mana nih yang benar? Gue yang bener, masa orangnya, kan gue orangnya. Iya benar. Lo beda ceritanya jadi di luar kamera. Enggak ada ya nih, enggak ada, lu jangan ngaco, ini statement yang salah guys, jangan didengerin. Jadi Babas comeback karena ceritanya bagus ya. Yes. Jadi 10 Juli nanti teman seru CGV bakal melihat ngapain nih Yudis di sini nih. Iya. Akhirnya kalau kalian kangen acting saya. Wes atusan tahun keluargamu dadi omahku. Waris keluarga iki bakal dadi kutuk nggo sak lawase. Nomor 4 itu tadi Agni sempat mention ini podcastnya udah ditonton jutaan kali gitu. Pas kalian tahu podcastnya udah ditonton jutaan kali gitu, apa yang terlintas gitu waktu udah join project ini? Bagus gitu sih. Kayak ini ceritanya udah hype gitu. Jadi ntar pasti akan Hype gitu. lebih hype juga gitu. Apalagi di promosional CGV. Itu dia. Terima kasih. Masuk terus. Kalau Bos, Apa? pas tahu si podcastnya udah ditonton Ya jutaan itu makin excited jadinya karena kan ceritanya udah melebar dan dijadiin film gitu loh. Orang-orang sudah mengetahui ceritanya dan difilmkan gitu. Tapi kalian nggak ngerasa beban gitu, banyak orang yang menaruh ekspektasi? Okay. Karena kalau menurut saya ya baik di Agni ya. Itu lo juga pemainnya. Kalau beban ya pasti dibilang beban sih. Aku pasti adalah kayak pasti. pengen ngasih. Kalau bisa harus lebih menantang atau seru nih daripada podcastnya dramatis. gitu. Cuman kan ya kita tetap harus sesuaiin Berikan sama yang terbaik. mediumnya ya, sesuai sama skripnya kayak gimana ya gitu. Pas dikabarin yang tadi itu, kalian langsung dapet skripnya atau sinopsis doang? Aku skrip.
Sama. Aku skrip sinopsis dan podcastnya aku cari sendiri. Aku sinopsis, besoknya ke kantor, screen test, langsung dikasih skripnya. Terus pas baca-baca gitu, kebayangnya ngebawain karakter Yudis sama Saras tuh gimana? Agni dulu deh. Ngebayanginnya Saras tuh Ngebayanginnya gimana? Pertama, iya pasti aku baca dulu nih skripnya sampai habis gitu. Terus kayak, wah seru banget ya, intens banget ya, dan kayaknya bakal penuh perjuangan dan keluar keringat gitu. Terus aku nonton lagi nih podcastnya buat dapat moodnya. Terus ketemulah kalau Saras ini tuh control freak banget, kakak yang berusaha bisa mengontrol semuanya jadi baik-baik aja, terus juga logis anaknya, tapi semakin banyak kejadian aneh dia jadi hilang tuh semua, terus jadi bubar tuh, dan untungnya dapat adik yang kayak lebih cuek tapi juga melindungi kakaknya, jadinya kayak apa ya, energi kita tuh jadi malah nyambung gitu. Dan wah seru banget sih, aku kebayang, aku kayak kebayang syutingnya tuh ini bakal jadi seru banget dan banyak layer-layer emosi yang bakal kita tunjukin ke penonton, nggak cuman kayak ketakutan, tapi aku juga pengen kayak penonton tuh ngerasain kengeriannya selepas Tahlil ini. Gitu. Kalau aku maksudnya karakternya bisa terbuat, justru terima kasih sama Agni, sama Pak Le, Bule, Bapak semuanya, karena kan aku dadakan ya, maksudnya aku yang paling terakhir join gitu. Walaupun aku baca gitu terus nge-build satu karakter kan, tapi kan mereka udah nge-build. Nah, ternyata mereka willing bantu-bantu aku untuk kita baca terus ulang sampai akhir, sampai akhirnya ke-build sendiri karakternya bareng-bareng. Dari maksudnya proses reading itu, karena udah ditunjukin Saras itu seperti ini apa segala macem, jadi udah langsung ke-build sendiri Yudis. Dari proses readingnya juga ngebantu banget ya. Wah, ngebantu banget, karena kalau misalnya enggak aku ditinggalkan. Makanya aku seneng banget pada saat mereka mau ulangin lagi, tapi kembali juga sedikit. tau Dis, pas ada lu tuh kayak jadi lengkap aja gitu. Soalnya kayak aku jujur waktu ngebaca tuh aku, siapa ya yang jadi Yudis kira-kira bisa gitu kan. Kayak ini cocok deh, pemain ini kayak cocok deh gitu. Terus aku nggak kepikiran Yudis. Tiba-tiba gue yang muncul. Pas batang hidungnya muncul di kantor kayak, iya ini siapa, kayak dirinya pinter banget. Ini Yudis banget nih. Ini tuh kayak apa namanya, Bastian banget. Soalnya tuh anaknya nyelele tuh bahasa Indonesia apa ya? Nyeleneh. Guys, Nyelele tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nyelepet. Nyelekit. Bukan kok nyelekit. Nyeletet. Selengean gitu. Nah itu Yudis banget menurutku. Kita ikutin wasiat Bapak. Kita udah nyoba, tapi gagal terus Yud. Waktu kita tinggal sedikit. Nah, ini direkturnya Pak Adriano. Pertama kali banget berkarya bersama Pak Adriano. Seunik apa treatment yang beliau bawa di... Nonton aja deh, serius unik, nonton aja. 10 Juli ya, 10 Juli nonton aja, unik bagus. Ciamik top. Kalau Dio tuh ya menurut aku Pak Dio. Kalau Dio tuh uniknya, dia tuh sutradara yang detail sama emosi pemain dan juga frame shot juga. Terus tuh dia tuh nggak berusaha cepet-cepet pengen ngasih apa ya, jump scare yang dar gitu, tapi tuh bener-bener perih tipis-tipis terus dar gitu. Dan menurut aku itu yang impactful dari dia. Terus juga dia tuh membuka apa ya, membuka kerjasama bareng kita tuh kayak, lo ngapain, gue dibebasin. Jadi gue sebagai boleh aktor, deliver dulu ya. Gue sebagai aktor juga seneng banget akan hal itu. Ya bener-bener. Kasih ruang lah untuk kayak, Pak gue pengennya kayak gini, menurut Bapak gimana gitu. Jika kasih aja, coba sok-sok mainin dulu. Dan yang paling love lagi waktu kita baca skripnya, dia nanya lagi ke kita gitu. Dia mau challenge ide-ide dia. Dia juga nulis kan skrip ini kayak, menurut lo skripnya gimana? Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu tambahin nggak? Karakter lo ada yang keluar dari karakter atau enggak gitu. Dan dia willing buat merubah dan juga apa ya, berdiskusi sama kita, dan itu kayak I love banget Dio. Jadi dari segi pembentukan karakternya jadi solid ya. Solid. Karena dibebasin banget buat nge-build ya. Iya.
kita dari tadi tuh mungkin ada teman seru CGV yang belum tahu. Ini sinopsisnya gimana sih Bas? Selepas tahlil ini. Nih, Kok gue? Ya, kakaknya dong. Mana belum dapet? baku. Oh ini baru, ini bisa kita cut ini. Baku. Enggak. Jadi sinopsisnya Belum kita Ya udah lu dari sepengetahuan kita lah. Iya. ya jadi skripnya tuh sinopsisnya tuh tentang dua anak yang cuma hidup sama bapaknya, kelihatannya baik-baik aja, keluarga sederhana menengah ke bawah lah ya, gitu yang ada di Surabaya gitu. Awalnya baik-baik aja terus tiba-tiba bapaknya meninggal. Dan setelah meninggal, sebelum meninggal dia tuh mewasiatin kalau bapak tuh pengen dikuburin di desa kampung halaman yang dia dilahirkan di sana gitu. Tapi kita berdua nggak mau gitu. Dan kemudian mulailah kejadian kayak bapak bangun lagi, terus tiba-tiba mayatnya hilang dan tiba-tiba udah pulang sendiri ke kampung halamannya. Dan setelah itu banyak kejadian aneh. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ternyata di setiap jenazah, di setiap kematian tuh punya rahasia yang kita bahkan tuh sebelumnya nggak tahu dan kita sebelumnya tuh kayak belum pernah kenal lagi sama bapak kita gitu. Karena banyak rahasia-rahasia yang kita nggak pernah tahu semasa hidupnya gitu. Jadi teman seru CGV akan diajak untuk melihat kejadian bapak berdiri itu ya. Bapak berdiri itu ya. Lagi Mbak sih nggak dengerin wasiat bapak. Wah, ini kan wasiat bapak loh Mbak. Benar. Oh, ya, sorry. Jangan jadi ribut internal keluarga nih. Kayak dejavu gue. Ya kan di sini. Soalnya udah pada tahu belum sih? Jadi kita interview tuh di set loh. Ini beneran di set. Set. Ini gue syuting di sini nih. Kita tahlilan di sini juga. Keren kan? Mantep ya setnya. Spesial ya. Mantap. Kecuali ini Spesial. foto-foto di belakang kayak ya udahlah ini ngeset gitu. Tapi ini rumah kita. Ini rumahnya Yudis dan Mbak Saras. Lokasinya ceritanya di Surabaya. Keren bro, teman seru CGV. Wis. Thank you loh buat tim CGV Iya. mau ke Surabaya. nyusulin kita. Iya benar. Terus kita doang ini mah kalau mayat yang bangkit dari posisinya gitu. Kalian tuh ngeliatnya sebagai simbol apa sih? Ini sebagai karakter apa sebagai Agni nih? Sebagai Agni dulu deh. Kalau di medis sebenarnya emang ada kan bisa bangun lagi Iya. gitu. Cus mati suri. Iya dong. Ya ada yang mati suri atau mungkin ada ya gitulah nggak bisa Ya. jelasin. Tapi ada yang bisa Ada bangun yang sendiri gitu. Tapi mungkin juga ada kayak ada hal-hal yang mungkin bisa belum terselesaikan di dunia dan akhirnya mayatnya jadi seperti itu. Kalau Bas, ngeliat ini gimana? Ngeri sih, Ngeri lah pasti dan kabur sih gue. kalau menurut gue lebih ke kalau yang logisnya ya ini sebagai Bastian kan yang logisnya kayaknya adat deh kalau nggak salah kan ada adat di Yang- daerah iya benar, yang di di jalan Tanah sendiri Toraja iya tuh. Tanah Toraja kan dia bangkit dan Iya. Oh ya sebagai ya adalah hal-hal semacam Iya, itu ada lah gitu ya simbolnya. Jadi simbol kejadian itu pun akan dituangkan ya di film Yes. ini ya. Nomor 12, desanya digambarkan seperti punya aturan gaib sendiri. Kalau Coba gue baca nih. kalau kamu hidup di desa itu, kamu bakal nurut sama kepercayaan turun menurun atau Atau- cara logika. Bas tadi lo sempet mention logis. Oh, oke. Kalau gue lahir di desa mungkin logika yang tadi gue bilang nggak akan keluar. Oh, Jadi kita akan pasti iya bener dong. karena udah kebiasaan. Karena itu akan stuck dan kita akan di situ aja. Maksudnya otak kita akan ya di dokter ini seperti itu, seperti itu. Jadi logika kita seperti untuk melarang atau kayak menentang itu kayaknya nggak bakal mungkin. Kecuali kita tinggal di kota yang lebih kayak ya jauh dari hal-hal berbau mistis, hal-hal apapun disuruh ke desa dan melakukan sebuah ritual atau apa ya pasti kita akan bisa menolak, bisa juga sih. Ya kalau agak-agak gini bisa juga gitu kan. Kadang ada yang nyari soalnya. Nyari benar. Iya kan? Tapi kalau Bas karena emang misalnya lahir di Hidup di desa itu, ya. kan yang dilihat itu terus Iya, gitu. Jadi pasti. ya udah mikirnya Pasti ya tetap ikutin iya. adat desa atau ritual-ritual di sana. Bagus jawabannya. Gimana Agni? Kalau Agni? Kalau gue kayaknya anaknya ngikut kan ya. Pertama ya udah ngikutin aja dulu, ngikutin. Wah di Rukia dulu nih. Apa aja nih aku ikutin. Terus kalau misalkan udah ngikutin logika aku, logika aku ikutin gitu, aku ikutin. Tapi kalau udah kejadian, ya balik lagi sih biasanya logika makin nemu kalau semuanya udah kejadian. Iya benar. Baru Kayak- mikir tuh. Kayak lo dikasih tahu lo jangan selingkuh soalnya gini, lo selingkuh.
Terus baru ketahuan nih, kenapa lo jangan selingkuh. Jadi sebenarnya Bapak meninggal karena selingkuh? Bukan. Oh, sorry. Ya. Tapi ngerti gak sih gue ngomong apa? Ngerti. Jadi kayak harus nggak harus manusia tuh harus kepentok dulu. Gitu. Benar. Maksudnya nih harus kepentok dulu, baru kebentuk nih logika yang sesungguhnya gimana. Kayak harusnya gini deh gue sebagai kakak. Kebentuk nih intuisinya harus gimana gitu. Untuk ikutin si nurut sama si desa itu ritual. Oke. Nomor 13, wih nomor yang sangat penting buat kita, yaitu pertanyaan Bambang Pamungkas. Pertanyaan nomor 13 adalah Bas Agni dan Babas ada di desa itu. Kayak tadi nih, kalau mau nanya ke satu karakter di film Selepas Tahlil, mau nanya ke siapa dan nanya apa? Nanya ke Sarah sih gue mah, paling deket lah. Gue juga nanya ke Yudis. Ya udah apa Yud? Gue jadi warga desa situ kan. Wah Yudis tuh lagi sendiri. Gue samperin. Dis, bapak lu kok bisa pulang sendiri? itu doang apa lagi? Tapi maksudnya kayak cowok nongkrong gitu. Pasti gitu kan. Pasti gitu sih. Kayak Dis, kok bisa bapak lu pulang sendiri? Iya kan standar gitu. Standar cowok nongkrong tuh pasti nanyanya gitu. Kayak kalau ke Saras, Agni nanya ke Saras apa? Kayak lo lebih takut kehilangan bapak atau lo lebih takut gak bisa ngejagain semua orang buat baik-baik aja. Kontrol freak kan dia. Memang pas terakhirnya dia ditutup dengan ger gitu. Alhamdulillah. Tutup ya. Terima kasih, sebentar lagi kita mau main games. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat kerja keras kalian di project ini. Terima kasih segenap kru yang bertugas dan kakak yang menemani di belakang. Subscribe ke YouTube channel CGV menuju 1 juta subscriber. Yeay. Jangan lupa nonton ya teman-teman CGV. Iya, walaupun baru 200.000 subscribernya. Tapi kan road to 1 juta. Ya, usaha aja dulu, yang penting. Road to 1 juta. Jangan lupa tonton Selepas Tahlil. Maju terus film horor Indonesia. Editan Kembang Api dong, Den. Nggak bisa. Jadi masih host magang apa enggak? Masih magang. Halo teman seru CGV. Aku Agni berperan sebagai Saras. Saya Bastian berperan sebagai Yudis. Kami dari film Selepas Tahlil mau bilang jangan lupa saksikan film Selepas Tahlil di bioskop. Kok bioskop sih? Gimana sih? Katanya udah sering. Ulang sekali lagi ya guys. Ayo. Halo teman seru CGV. Enggak lu aja. Ya udah, gue yang tanggal 10 Juli 2005. Oke. Halo teman seru CGV, aku Agni berperan sebagai Saras. Aku Bastian berperan sebagai Yudis. Jangan lupa nonton film Selepas Tahlil tanggal 10 Juli 2025 cuma di CGV.